Tadribatus saut. Hal sauti masuk. Apakah suara satu dapat terdengar? Kita mulai ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ila hadinna salihah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Bismillahirrahmanirrahim. لله الرحمن Alhamdulillahi الرحيم rabbil مالك يوم alamin. الدين Arrahmanir إياك rahim. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Iyyaka المستقيم na'budu wa iyyaka صراط nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Shiratal ولا ladzina الضالين. an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bihadurikum ayuhal ahibba. Kaifa halukum? Alhamdulillah ini bil khair. Alhamdulillah. Antum bi khairin? Insyaallah. Insyaallah. Lailatukum sa'idah. Sa'idatul mubarak. Sa'idun mubarak. Sa'idatun mubarakah. Sa'idatun mubarakah. Masya Allah. Jahit, jahit. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi maratan ukhra hadhil barihah fi fasl al-arabiyyah lil-mubtadi'in al-awwal al-ula. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini di kelas online kita, di kelas bahasa Arab. Insya Allah di majelis ini kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan ilmu kita dalam bahasa Arab. Ayo ikhwah, al-yawm sanata'allam darsan jadidan. Kita akan belajar pada malam hari ini materi baru pada pertemuan ketiga ini, yakni as-sakan. As-sakan. Ayo, as-sakan. Bil amsi qad ta'allamna an ta'arruf wa aidan nahnu ta'allamna anil usrah. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah belajar perkenalan berkaitan dengan memperkenalkan diri dan memperkenalkan keluarga. Walakin fi hadhil fursah nahnu sanata'allam anis sakan. Ada naqul as-sakan bermakna tempat tinggal ya, Asrama. as-sakan. As-sakan itu tempat tinggal. Laisa asrama ya kan? Asrama boleh. Oh, nah. Kalau asrama itu lebih tepatnya al-maskan, maskan. Kalau as-sakan itu lebih umum, tempat tinggal. Bisa berupa apartemen, bisa berupa apa namanya, hotel, pondok, atau apapun itu. Rumah juga bisa. Baik. Nah, Taib ayyuhal ikhwah, mubasyaratan kita langsung saja untuk apa mulai belajar kita, yakni as-sakan. Walakin qabla dzalika di sini ada
Qiraah. Al-qiraah yakni bacaan. Al-qiraah. Kita akan baca bersama-sama untuk bacaan ini. Taib ayyuhal ikhwah, Anas aqra wa antum tu'id. Saya akan membacanya dan antum silakan untuk mengikutinya. Naskunu fil baiti al-kabiri. Naskunu Naskunu fil fil baitil baiti kabiri. al-kabir. Naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil Fil baitil kabir. baitil kabiri. Fihi gurafun. Fihi Fihi ghurafun. ghurafun. Minha gurfatun naumi wa gurfatul akli. Minha Minha ghurfatun ghurfatun naumi naumi wa wa ghurfatul akli. ghurfatul akli. Wa gurfatul julusi wa gurfatul mudakkarati. Wa ghurfatul Ghurfatul julusi julusi wa wa ghurfatul ghurfatul mudakkarati. muzakarati. Wa hunakal matbahu wal hammamu aidan. Wa Wa hunakal hunakal madbahu matbahu wal wal hammamu aidan. hammamu aidan. Ayo. Likullil gurfatil manafi'ul mutanawwi'atu. Likullil Kullil ghurfati ghurfati al-manafi'ul manafi'un mutanawwi'ah. mutanawwi'atun. Ala hasabil ihtiyaji kamithli nanamu fi gurfatun naumi. Ala Ala hasabil Hasabi ihtiyaji ihtiyaji kamisli kamisli nanamu nanamu fi fi ghurfatin naumi. ghurfatin naumi. wa natbahu fil matbahi wa naktasilu fil hammami. Wa Natbahu natbahu fil fil matbahi matbahi wa wa nagtasilu fil naqtasilu hammami. fil hammami. Nunazziful baita kulla yaumin linakuna murtahan. Nunazziful Nunazziful baita baita kulla yawmin kulla yawmin linakuna linakuna murtahan. murtahan. Fabihada nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Fabihada Fabihada nattafiqul nattafiqu qawla ala ala baiti anna jannah. baiti jannati. Ayo, jahit. Ana sa'asrah awalan min hadhil qira'ah. Saya akan menjelaskan dulu. Baik. Awalan, naskunu fil baitil kabiri. Naskunu fil baitil kabiri. Ma makna naskunu? Naskunu artinya kami Kami tinggal. tinggal Naskunu kami tinggal fil baitil kabiri. Kalau tinggal itu biasanya di mana? Fil baitil kabir, di rumah yang besar. Fil yang besar. baiti al-kabiri. Fil baiti al-kabiri. Di rumah yang besar. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Fi itu artinya di dalam ya. Kalau fihi berarti di dalamnya. Di mananya itu? Di dalam rumah tersebut. Nah, fi itu di dalam. Kalau eh, fi itu bisa bermakna di atau di dalam. Fi fil baiti al-kabiri, di dalam rumah yang besar. Fi Juga di deh ya. dalamnya. Fihi gurafun minha. Fihi gurafun di dalamnya. Gurafun. Gurafun itu adalah bentuk jamak atau bentuk Jamak plural minal ghurfah. dari gurfah. Kalau gurafun artinya ruangan-ruangan. Tapi kalau satu ruang namanya gurfatun. Nah, fihi gurafun. Di dalamnya terdapat ruangan-ruangan atau terdapat kamar-kamar. Minha di antaranya, minha di antaranya gurfatun naumi. Ruang tidur atau kamar tidur. Gurfatun naumi. Nah ini ya, gurfatun naumi. Wa gurfatul akli. Wa gurfatul akli. Aklun itu artinya makan. Ruang Wa makan. gurfatul akli, ruang makan. Wa gurfatul julusi. Wa gurfatul julusi. Dan tempat
ruang untuk tempat duduk. Kira-kira apa itu? Ruang tamu. Ruang tamu. Wa ghurfatul julusi. Wa ghurfatul mudzakarati. Mudzakarah itu artinya apa? Ruang diskusi. Ruang Lah, diskusi. Naam, atau ruang belajar. Wa ruang ghurfatul belajar. Ya. mudzakarati, ruang belajar atau ruang diskusi. Tapi lebih tepatnya itu ruang belajar. Wahunaka, dan di sana, hunaka itu di sana, kalau huna itu di sini. Makanya ada lagu huna di sini, hunaka di sana, amama di depan, waro'a di belakang. Nah, gitu. Hunaka itu di sana, huna di sini, hunaka di sana, amama di depan, waro'a di belakang. Nah, itu lagu-lagu Mantap. memudahkan ya, memudahkan. Huna di sini, Kayak hunaka di nyanyi. sana. Huna di sini, hunaka di sana. Amama di depan, waro'a di belakang. Nah, hunaka berarti di sana. Di sana. Wahunaka, dan di sana al-matbahu. Al-matbahu artinya dapur. Dapur. Wahunaka al-matbahu, dan di sana terdapat dapur. Wal matbahu wal hammamu aiton. Hammam itu apa hammam? Kamar Hammam. mandi. Hammam itu artinya kamar mandi. Wal hammamu aiton. Dan di sana terdapat al-matbahu, dapur, wal hammam, dan kamar mandi. Nah, gitu ya. Bisa dipahami di sini. Aiton, aiton artinya juga. Dan kamar mandi juga. Nah, Kahada na'am. Ustaz. Naam, sahih. Wahuna kalmat bahu wal hammamu aidan. Dan di sana terdapat dapur dan kamar mandi juga. Nah, hammam itu artinya kamar mandi. Kalau hammamah itu beda lagi. Hammamah ada taknya di belakang. Itu artinya burung merpati. Wal hammamah. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, beda sedikit saja, ada tambahan sedikit saja, sudah berubah maknanya. Nah, kita lanjutkan. Likullil kurfati, di setiap kurfah atau di setiap ruangan, likullil kurfati, di setiap ruangan, al-manafi'u al-mutanawwi'atu. Manafi' itu bentuk jamak atau bentuk plural dari kata nafi' atau manfaah. Nah, artinya manfaat. Al-manafi' berarti manfaat-manfaat. Likullil kurfati, di setiap ruangan terdapat manfaat-manfaat al-mutanawwi'atu. Al-mutanawwi'atu artinya beragam. Al-mutanawwi'atu, manfaat-manfaat yang beragam. Ala hasabil ihtiyaji. Ala hasabil ihtiyaji ini merupakan ibarah yang artinya sesuai dengan kebutuhan. Ala hasabil ihtiyaji, maka saya berikan warna berbeda karena satu makna. Ala hasabil ihtiyaji, nggak bisa disamakan. Ala artinya hasabi artinya al ihtiyaj artinya nggak bisa. Ala hasabil ihtiyaji maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Nah, kamisli sebagaimana nanamu fi ghurfatin naumi. Kita tidur, nanamu kita tidur, fi ghurfatin naumi, di kamar tidur atau di ruang tidur. Wanat bahu fil matbahi, dan kita memasak fil matbahi, di dapur. Wanaktasilu fil hammami, dan kita mandi atau mencuci di kamar mandi. Nunazzifu al-baita, kita kita membersihkan al-baita, nunazziful baita, kita membersihkan rumah, kulla yaumin, setiap hari, linakuna murtahan, agar menjadi murtah ternyata nyaman. Nyaman.
Fabiha nattafiqul qawla ala an baiti jannati. Fabihada ini suara saya putus-putus enggak ini? Iya, Enggak, Ustaz. putus-putus Ustaz. Fabihada mafi makna. Baik. Fabihada Fabihada maka dengan ini bihada hada itu artinya ini hada fabihada fa itu artinya maka. Kalau bi itu artinya dengan. Hada itu ini fabihada maka dengan ini. Nah, fabihada itu tiga arti itu. Fabihada meskipun satu kata kelihatannya Guru tapi enggak juga. tiga. Fabihada maka dengan ini natafiku suara saya putus-putus ya. Nah, sini lancar Ustaz. Oke, kita lanjutkan. Fabihada natafikul qaula maka dengan ini natafiku kita sepakat. Ittafaqo yattafiqu itu sepakat. Natafikul qaula sepakat dengan perkataan. Natafikul qaula perkataan atau ungkapan ala an bahwa baiti jannati rumahku jannati surgaku. Kemarin di pertemuan kemarin kita sudah belajar terkait imbuhan ya ketika ada di isim. Ya, masih ingat? Imbuhan ya. Berarti kalau ada imbuhan ya, kalau baitun itu artinya rumah, kalau jadi ditambahin ya, baiti itu artinya rumah. Rumahku, Rumahku. kepemilikan. Nah, kepemilikan. Baiti jannati berarti rumahku, surgaku. Taib. Min hadil qiraah di bacaan ini terdapat beberapa warna yang saya sudah berikan. Di situ ada warna merah, ada warna biru, ada warna ungu. Nah, yang warna merah ini merupakan bentuk dari fi'il. Nah, fi'il. Kemarin kita sudah belajar fi'il belum? Udah. Nah, kemarin kan kita belajar al-kalimatu tanqasimu ila salasah. Kalimah itu dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa? Jadi tiga. Yang pertama apa? Al-ismu, Ismu Yang pertama al-ismu, terus yang kedua fi'lun al-fi'lu, fi'lun, kemudian harfun wal harfu. wal harfu. Ada fi'il, isim, sama harfu. Kalau isim itu merupakan kata benda atau kata menunjukkan benda. Kemudian kalau al-fi'lu itu kata menunjukkan pekerjaan atau kata kerja. Kemudian kalau al-harfu kata yang tidak menunjukkan antara arti kata benda ataupun kata kerja. Nah, dalam bab sekarang kita akan belajar terkait fi'il. Ya, fi'il. Fi'il itu terbagi menjadi dua. Untuk yang sudah kita pelajari kemarin. Ada fi'il apa? Fi'il madhi dengan fi'il mudore. mudhari. Kalau fi'il madhi itu dikhususkan untuk sesuatu yang lampau. Fi'il madhi, Qad salaf, sesuatu yang lampau. Kalau fi'il mudhari itu untuk sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Fi'il mudhari. Nah, datang. dalam hal ini kita akan belajar keduanya. Sebetulnya ada lagi fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Nah, kata kerja perintah. Tapi di sini kita akan belajar tentang fi'il mudhari dengan fi'il madhi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan terhadap kaidah. Nah, ini apakah kelihatan ya share saya ini? Tab. Bisa kelihatan di sini al-qawaid atau kaidah-kaidah. Di sini ada kaidah tentang al-fi'il.
yang dalam hal ini merupakan fi'il mudhari'. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama dari Pus. yang samping sini ya. Zahaba yadhhabu. Zahaba yazhabu. Zahabu. Ana adhhabu. Ana Ana azhabu. azhabu. Anta tadhhabu. Anta Anta tazhabu. Anti tadhhabina. Anti Anti tazhabina. tazhabina. Huwa yadhhabu. Huwa Huwa yazhabu. yazhabu. Hiya tadhhabu. Hiya Hiya tazhabu. tazhabu. Hiya tadhhabu. Hiya tazhabu. Nahnu nadhhabu. Nahnu Nahnu nazhabu. Kataba yaktubu yang bawahnya. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Ana aktubu. Ana Ana aktubu. Anta taktubu. Anta Anta taktubu. Anti taktubina. Anti Anti taktubina. Huwa yaktubu. Huwa Huwa yaktubu. Hiya taktubu. Hiya Hiya taktubu. Nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Al-an jalasa yajlisu. Jalasa Saya yajlisu. Ana ajlisu. Ana Ana ajlisu. ajlisu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Anti tajlisina. Anti tajlisina. Huwa yajlisu. Huwa yajlisu. Hiya tajlisu. Hiya tajlisu. tajlisu. Nahnu najlisu. Nahnu Nahnu najlisu. Qara'a yaqra'u. Qara'a Qara'a yaqra'u. Ana aqra'u. Ana Ana aqra'u. Anta taqra'u. Anta Anta taqra'u. Anti taqra'ina. Anti taqra'ina. taqra'ina. Huwa yaqra'u. Huwa Huwa yaqra'u. yaqra'u. Hiya taqra'u. Hiya Hiya taqra'u. taqra'u. Nahnu naqra'u. Nahnu Nahnu naqra'u. Nazzafa yunazzifu. Nazafa yunazzifu. Ana unazzifu. Ana Ana unazzifu. Anta tunazzifu. Anta Anta tunazzifu. tunazzifu. Anti tunazzifina. Anti Anti tunazzifina. tunazzifina. Huwa yunazzifu. Huwa yunazzifu. Huwa yunazzifu. Hiya tunazzifu. Hiya tunazzifu. tunazzifu. Nahnu nunazzifu. Nahnu Nahnu nunazzifu. Nah, taib. Di sini kita coba perhatikan dengan warna yang merah. Dhahaba yadhhabu yang berwarna hijau itu merupakan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sedangkan yang warna merah itu bentuk fi'il mudhari'. Nah, jadi uniknya bahasa Arab itu satu kata, kemudian ketika kita mau kontekskan atau kita terapkan dalam suatu kalimat atau ke dalam makna tertentu, maka bahasanya itu juga ganti. Semisal bahasa dasarnya adalah dhahaba yadhabu yang artinya pergi. Dhahaba yadhabu. Kalau telah pergi maka menggunakan dhahaba. Tapi kalau sedang atau akan pergi menggunakan yadhabu. Nah, di sini terdapat perubahan bentuk yang semula yadhabu ketika menjadi ana atau aku pergi itu maka bentuknya menjadi adhabu dengan ciri alif di depan. Di awalnya. Nah, makanya di situ dilihat adhabu, aktubu, ajlisu, akra'u, unasifu. Nah, seperti itu. Kemudian bentuk yang kedua ketika
mengartikan kamu laki-laki atau anta. Nah, ketika menyebutkan kamu pergi, maka bentuk yang ada di sana itu adalah tak berfathah. Tak fathah berada di depan. Nah, jadinya gimana? Tadhabu, taktubu, tajlisu, takra'u, tunasifu. Nah, seperti itu. Kemudian, bentuk yang kedua adalah anti. Anti itu agak ribet sebetulnya. Ditambah tak di depan, kemudian ya nun di akhir. Nah, contohnya apa? Anti tadhabina, taktubina, tajlisina, takroina, tunasifina. Nah, itu untuk anti. Kemudian untuk huwa. Kalau huwa ini kembali lagi ke semula. Yadhabu. Huwa yadhabu. Huwa yaktubu. Yajlisu, yakra'u, yunasif. Tapi kalau hiya, nah hiya ini konteksnya atau bentuknya sama dengan anta. Nah, kalau diperhatikan, hiya tadhabu, anta juga tadhabu. Nah, tadhabu, taktubu, tajlisu, takra'u, tunasifu. Sama bentuknya. Hiya dengan anta. Loh, bagaimana nanti kalau misal ingin membedakan? Nah, nanti bisa, kalau biasanya, kalau hiya dipakai, itu ada nama orangnya. Tapi kalau anta, itu biasa dipakai ketika komunikasi. Baik. Kemudian nahnu itu dengan ciri nun yang berada di depannya. Nah, seartikan zahaba yadhabu itu artinya pergi. Untuk Bulea mungkin ini ya, bentar. Saya lanjutkan dulu. Kata bayak tubuh itu artinya apa? Kata bayak tubuh ana aktub al-kitabah. Kata bayak Saya tubuh. sedang menulis. Nah, kata baik tubuh menulis, menulis. Berarti kalau semisal eh, kita menulis mada nakul fil Arabiyah, Naktubu. Nahnu ayo. naktubu. Kemudian jalasa yajlisu itu duduk. Kalau semisal kamu laki-laki duduk mada nakul fil Arabiyah, Anta tajlisu. anta tajlisu. Kalau kamu perempuan, Anti tajlisina. Anti ayat tajlisina. jayid. Qara'a yaqra'u bimana membaca ya. Qara'a yaqra'u membaca. Kalau semisal Ahmad membaca, Ahmad membaca. Gimana? Ahmad yaqra'u. Nah, Ahmad yaqra'u. Kenapa yaqra'u? Kan Ahmad itu laki-laki. Kalau Ahmad laki-laki maka wa menggunakan muzakkar kata wa huwa. mufrad. Nah, kalau semisal eh, Ibu Wati, Wati membaca, Wati membaca. Dan mada naqul fil Arabiyah? Wati taqra'u. Wati takra'u menggunakan kata hiya atau domir hiya. Domir itu artinya kata ganti ya, domir. Domir itu ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu itu semuanya domir. Taib. Takra'u. Nazofa yunazifu atau membersihkan. Membersihkan berarti kalau bentuknya eh, fat apa? Ahmad membersihkan madanakul fil Arabiyah. Ahmad yunazifu. Ahmad yunazifu. Taib, jayid. Dari sini bentuk fi'il mudhari ini diperhatikan ya. Yang pertama dari nahnu itu cirinya ada nun di depannya. Kalau hiya itu tak di depannya. Kalau huwa itu ya di depannya. Ya, Kalau anti itu tak dengan tak ya Edon. nun di belakang. Kemudian kalau anta itu tak di depannya. Kalau ana itu alif berada di depannya. Nah itu. Di sini dari fi'il mudhari ini bisa dipahami ya untuk Insyaallah. Nah, sekarang saya coba eh bahasa Arabnya melihat itu nazoro yanzuru. Yanzuru. Berarti kalau Ana anzuru. ana anzuru, anta
Anta tanzuru. Anta tanzuru. Anti Anti tanzurina. anti tanzurina. Huwa 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 yanzuru. yanzuru. hiya 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 tanzuru. tanzuru. nahnu. Nahnu nanzuru. Masya Allah, jayid. Nah, ini untuk apa latihan. Jadi diperhatikan betul tabel ini terkait perubahan-perubahannya. Tab, kita lanjutkan dulu. Bagaimana kalau bentuknya itu fi'il madhi atau kata kerja lampau? Nah, di sini sudah saya cantumkan juga fi'il madhi. Oh ya, untuk sebelumnya fi'il mudhari'. Loh, bagaimana kalau kita itu ingin menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari'? Nah, saya jelaskan dulu di sini. Ada dua model yang bisa kita terapkan. Semisal model atau kalimat yang bisa kita susun. Ada dua model. Model yang pertama adalah domir dulu kemudian fi'il mudhari'. Jadi mungkin kalau kita di Indonesia, bahasa Indonesia, itu kita mengenal istilah SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, kan seperti itu. Nah, tapi kalau di Arab itu juga bisa berlaku predikat dulu atau kata kerja dulu baru subjeknya. Nah, biasanya yang lebih umum di Arab itu adalah mengucapkan predikatnya terlebih dahulu. Contohnya, Muhammad pergi ke pasar. Muhammad pergi ke pasar. Nakul fil Arabiyah gimana? Yadhabu Muhammadun Yadhabu ila Muhammad ila suqi. suq. Yadhabu Muhammad ila suqi. Nah, kalau semisal Muhammad dulu, Muhammad yadhabu ila suqi juga boleh. Tapi lebih umumnya di bangsa Arab itu menggunakan fi'il mudhari' terlebih dahulu. Nah, fi'il dulu baru kemudian domir. Selanjutkan dengan domir. Kita lanjutkan fi'il madhi ya, fi'il madhi. Nah, ini agak berbeda dari yang fi'il mudhari' tadi. Kalau fi'il madhi yang berwarna hijau, kita baca dhahaba yadhabu, ana dhahabtu, Ana dhahabtu. anta dhahabta, Anta zahabta. anti dhahabti, Anti Anti dhahabti. zahabti. huwa dhahaba, Huwa dhahaba. Zahaba. hiya dhahabat, Hiya dhahabat. zahabat. nahnu dhahabna. Nahnu dhahabna. zahabna. Nah, ana katabtu, Ana katabtu. anta, Anta katabta. Katabta. anti, Anti katabti. katabtina. Huwa. Anti katabti. Huwa huwa, kataba. hiya Katabat. Hiya katabat. katabat. Nah, hiya katabat. Nahnu Katabna. Katabna. Nahnu katabna. Jalas saya jilisu, ana jalastu. Ana jalastu. Ana jalastu. Anta, Jalasta. anti, Jalasti. Jalasti. huwa, Jalasta. Jalasa. hiya, Jalasa. Jalasa. nahnu. Jalasna. Ayo, jayid. Qara'a yaqra'u, ana qara'tu. Ana qara'tu. Anta qara'ta. Anta qara'ta. Anti, Anti Anti qara'ti. huwa, Wa qara'at. qara'a. hiya, Qara'at. qara'at. Nahnu Qara'na. qara'na. Nazafa yunazzifu, ana nazaftu. Ana nazabtu. Anta nadafta. Anta nazabta. Anti nazafti. Anti Anti nazabti. nazabti. Huwa nazafa. Huwa Huwa nazabti. nazabti. Hiya nazafat. Hiya nazabat. Nahnu nazafna. Nahnu nazabna. Nazabna. Nah, dari sini bisa dilihat perbedaannya. Kalau fi'il mudhari' tadi itu kebanyakan berubah di depan berubahnya. Tapi kalau fi'il madhi itu terletak di belakang. Nah, dhahabtu, kemudian cirinya itu tu, kalau anta itu ta, kalau anti itu ti. Kalau huwa itu disukun, dhahabat, katabat, jalasat,
qaraat, nadhafat. Nah, seperti itu. Dan dari fi'il madhi ini bisa dipahami bentuk-bentuknya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau fi'il madhi itu tidak umum ketika menggunakan domir terlebih dahulu. Jadi semisal saya pergi ke pasar, saya telah pergi ke pasar. Dan aku fil Arabia, saya telah pergi ke pasar. Dhahabtu ila suki. Zahabtu ila suqi. Dhahabtu ila suki. Semisal kalau ditambahin domir gimana? Dhahabtu ana ila suki. Nggak apa-apa, bagus. Dhahabtu ana ila suki. Kalau di dalam kajian linguistik atau kajian balaghah, dhahabtu ana itu memiliki arti Taukid. yang berbeda. Nah, memiliki arti taukid atau penekanan. Bahwasanya dhahabtu ana ilal madrasati. Semisal saya itu telah benar-benar pergi ke sekolah. Dhahabtu ana ilal madrasati. Tapi kalau nggak digunakan takkid, misal ana dhahabtu juga nggak masalah untuk latihan. Ana dhahabtu ilal madrasati. Nah, seperti itu. Kemudian langsung ke tatbik. Isna al jumlata Ustaz, min ini kalimat. soal wakit ya Jus, Ustaz. Tafadhol. Hal hunaka soal? Kaifa? Aywa fil akhir yakni fil kalimah nazofa. Nazofa. Hal fi aslihi nazofa atau nazofa ya Ustaz? Lianna fil mudhari naqulu yunazzifu. Oh iya. Nazofa yunazzifu. Yunazzifu. Lau fi aslihi nazofa alaysa naqulu yanzifu kahadha ya Ustaz? Sanaqra Bagaimana? yanzifu kahadha. Kalau misalnya Yanz. kita kalau dia nazofa bukannya kita akan membaca dia yanzifu gitu. Oh iya benar. Yanzifu ya. Salah di sini ya. Maaf ya. Yang betul Yanzifu. Ya, saya baru ngecek Yanzifu. Terima kasih koreksiannya. Ini Yanzifu. Yang betul. Nazofa yanzifu, na'am Ustaz. Nazofa Yanzifu. Berarti yang fi'il mudhari'nya ini juga salah. Nazofa Yanzifu ana Anzifu. anzifu. Nazofa Yanzifu. Sebenarnya kalau nazofa yunazzifu juga bisa. Iya, Nazofa yunazzifu. Oh, mungkin ini kita pakai nazofa yunazzifu aja. iya. Nazofa. Dua-duanya kan ada di kamus ya, Ustaz ya. Ya, Nazofa sama nazofa itu. nazofa yang betul. Nazofa. Letak beda maknanya itu di mana terus, Ustaz ya? Antara Nazofa. nazofa dengan nazofa. Nazofa yunazzifu. Sebentar. Saya tulis dulu. Nah, perbedaannya kalau nazofa itu membersihkan. Nazofa itu juga membersihkan. Tapi kalau dikaji secara apa makna itu nazofa itu memiliki makna yang membersihkannya itu enggak sekedar membersihkan seperti itu. Jadi lebih ke arah kayak menyucikan atau membersihkan yang lebih dalam gitu. Nazofa yunazzifu. Atau kita juga bisa nazofa yanzifu juga. Kalau nazofa yanzifu itu artinya membersihkan juga, sama-sama artinya membersihkan dalam konteksnya. Nah, kalau perbedaan secara khususnya mungkin ada, tapi kalau penggunaannya kita boleh menggunakan nazofa atau nazofa seperti aja. Nazofa biasa. Seperti Syukran, itu. Ustaz. Berarti kalau nazofa bentuk fiilnya ketika ana nazoftu bukan nazoftu. Nazofa, nazoftu gitu. Berarti ada tasdidnya ini. Nazofa yanzifu. Nazofa nazoftu. Nazofa yunazzifu. Ya. Nazoftu. Nazofta. Nah, seperti itu. Tep. Ini hal hunaka soal akhir? Khalas, Ada syukran, pertanyaan Ustaz. lain?
Nah, semisal bagaimana kalau kita itu ingin menaruhnya di satu kalimat, semisal membersihkan rumah. Saya membersihkan rumah menggunakan fi'il madhi. Bagaimana berarti? Saya telah membersihkan rumah. Nazaftul baita. Nazaftul baita. Nazaftul baita. Saya telah Nazaftul baita atau nazaftul baita. Kahada ya Ustaz? Naam, sahih. Nazaftul baita. Baik. Kita lanjutkan ke prakteknya ya. Prakteknya di sini ada prakteknya. Di sini isna al-jumlata min kalimati yansuru ma'ahamul ghurfati fi sakana indak. Nah, isna al-jumlata, isna buatlah al-jumlata kalimat min kalimati dari kata yansuru, menolong, yansuru. Kalau yansuru itu menolong. Kalau saya menolong, mada naqul fil arabiyah? Ansuru. 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 Kalau dia laki-laki menolong, Huwa yansuru. Apa? yansuru. Kalau dia perempuan menolong, Hiya Hiya tansuri. tansuru. ya tansuru. Hiya tansuri. Kalau anta, Anta tansuru. Anta tansuru. Anti anti tansurun. tansurina. anti Tansurina. tansurina. Nah, kita belajar untuk menerapkan kalimat ini dalam sebuah kata. Di sini saya berikan soal di sini. Saya menolong ibuku di dapur. Nah, kira-kira mada naqul fil arabiyah? Nah, Sedang satu-satu menolong ya Ustaz. Saya ya. menolong ibu. Coba dari Bu Nur Bahjah. Tafadhali. Ana ansuru ummi fil matbah. Ana ansuru ummi fil matbah. Taib jahit. Saya menolong ibuku di dapur. Ana ansuru ummi fil matbah. Kalau semisal bukan ibuku. Nah, bagaimana? Saya menolong ibu di dapur. Ana ansurul umma fil matbah. Ana ansurul umma fil matbah. Jadi kalau umma bentuknya itu kalau dalam susunannya kan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, setiap objek yang berbentuk objek, ibu di sini kan sebagai objeknya. Dalam bahasa Arab itu pasti berharokat fathah atau nasab. Saya menolong ibu. Ana ansuru umma. Loh, tadi yang pertama kok ummi. Nah, karena berbentuk kepemilikan ibuku, ummi. Ana ansuru ummi fil matbahi. Ana ansuru ummi fil matbah. Jayid. Yalihi. Kemudian yang kedua, Aisyah pergi ke rumahnya. Aisyah pergi ke rumahnya. Mada naqul fil arabiyah? Ana auman Ustaz. Yang lain dulu. Ayo. Masalan ukhti Talita masalah. Tafadhal. Ukhti Talita hal ma'i ma'akum ma'i. Aisyah pergi ke rumahnya. Mada naqul fil arabiyah? Aisyah pergi ke rumahnya. Nah, bagaimana kita menyebutkan dalam bahasa Arab? Aisyah tadhabu ituha. Aisyah tadhabu ila baitiha. Aisyah tadhabu ila baitiha. Nah, kalau semisal menggunakan fi'il madhi, Aisyah telah pergi ke rumahnya. Mada naqul fil arabiyah? Kaifa? Aisyah telah pergi ke rumahnya. Zahabat. Aisyah dhabat ila baitiha. Nah, kalau fi'il madhi itu kalau untuk kata kerja lampau, Aisyah telah pergi, berarti dibalik nanti fi'ilnya dulu, kata kerjanya dulu, baru Aisyahnya. Zahabat Aisyah ila baitiha. Nah gitu.
Ustaz. Baik, sekarang selanjutnya. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Mada naqul fil Arabiyah. Coba Iftah Maulana. Hal antum ma'i? Mafi? Edo. Pak Edo. Hal antum ma'i? Baik, Jarib. Ahmad mengenalkanku kepada keluarganya. Mada naqul fil Arabiyah. Mengenalkanku itu apa, Ustaz? Bahasa Arab. Mengenalkanku itu arrofa yu'arifu. Arrofa yu'arifu. Di pertemuan sebelumnya kan kita mengenalkan arifi, kenalkan. Kenal Arif, ismi. arif. Ah, itu kan. Yang perkenalan itu arrofa yu'arifu. Berarti mengenalkanku yu'arifu. Ahmad mengenalkanku. Ah, ini ada beda. Mengenalkanku. Kalau mengenal. Coba. Nah, Arofa itu Gimana? kepada Ila usrotihi. Nah, iya. jadi di sini ada tambahanku ya. Nah, mungkin ada yang masih belum paham. Ahmad mengenalkan. Kalau Ahmad mengenalkan kan yu'arifu Ahmad. Yu'arifu Ahmad atau arrofa Ahmad ila usrotihi. Kalau Ahmad mengenalkan kepada keluarganya. Nah, tapi di sini tuh ada konteks kunya di sini. Nah, makanya di sini tuh nanti menyebutnya yu'arifuni Ahmad ila usrotihi. Yu'arifuni, ada ni-nya. Jadi kalau sebenarnya saya tuliskan seperti ini. Nah, ini ya yang bawah. Yu'arifuni Ahmad ila usroti. Nah, bentuk ni di sini itu menunjukkan kepada aku. Yu'arifuni mengenalkan kepada aku. Mengenalkanku. Nah, mengenalkanku. Yu'arifuni mengenalkanku. Jadi sebagai objeknya. Sama kayak semisal menolongku. Menolongku berarti bagaimana? Ansoro. Yunsiruni. Yunsiruni. Dia menolongku. Yunsiruni. Ada tambahan ni-nya di sini tuh menolongku. Kalau menolong kita berarti Yunsiruna. yunsiru. Nah, gitu. Yu'arifuni Ahmad ila usratihi. Nah, kenapa ini kok hi? Karena kembali ke Ahmad. Ahmad itu laki-laki, makanya pakai hi. Ila usratihi. Loh, kenapa kok hi di sini? Biasanya kan kalau kita itu doa Allahumma gfirlahu semisal. Itu kan hu. Nah, memang aslinya itu adalah usrotuhu. Tapi karena kemasukan harfu Harfu jar jar. di sini ada ilah, itu pasti akan berharokat kasroh di setelahnya. Nah, gitu ya. Ila baitiha. Ini kenapa kok ha? Karena kembali ke Aisyah. Aisyah itu perempuan. Nah, makanya di rumahnya Aisyah. Jadi kalau tadi itu eh, saya telah menolong ibu saya di dapur. Kalau telah menolong maka bentuk madinya nasortu ummi Sortu. fil matbahi. Nah, seperti itu. Kalau Aisyah telah pergi ke rumahnya. Zahabat Zahabat Aisyah ila Aisyah ila baitiha. baitiha. Ahmad telah mengenalkanku kepada keluarganya. Arrafani Ahmad ila Arafani Ahmad israt. ila usratihi. Taib. Hada. Taib min hada hunaka soal dari sampai di sini apakah ada pertanyaan lain yang terkait yang belum bisa dipahami? Setelah ini akan saya berikan kuis untuk pemahaman teman-teman lebih mendalam lagi.
Nah, setelah ini akan saya susulkan kuis untuk pertemuan ketiga ini. Nah, ya. Baik. Haya naqra al-mufradat awalan huna. Di sini ada mufradat atau kosakata yang bisa teman-teman baca secara mandiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas satu persatu. Nah, di sini mufradat ini bisa mungkin membantu beberapa kosakata yang tadi itu nggak tahu. Nah, ada as-sakanu al-qiraatu baitun. Nah, itu silakan teman-teman eh, berkembang sendiri. Nah, kalau saran aku ya di sini teman-teman bisa menggunakan mufradat ini untuk mengembangkan kalimat atau membuat satu kalimat dari mufradat ini. Contohnya semisal asakanu tempat tinggal. Bagaimana teman-teman ingin membuat kalimat dari tempat tinggal? Semisal saya belajar tentang tempat tinggal. Saya belajar tentang tempat tinggal. Berarti nakul fil Arabiyah gimana? Saya belajar ana Ata'allamu anis ata'allamu sakan. ana ata'allamu anis sakani. Nah, misal saya membaca bacaan di rumah. Saya membaca bacaan di rumah. Ana Ana akra'u ana qira'atan akro. fil baiti. Ana akra'u al-qira'ata fil baiti. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengembangkan mufradat ini untuk dijadikan kalimat. Kalau bisa dari banyaknya kalimat ini, banyaknya mufradat ini dijadikan satu kalimat, asakan satu kalimat, al-qira'ah satu kalimat, baitun satu kalimat. Nah, kalimat-kalimat sederhana misal rumahku di Surabaya. Rumahku di Surabaya berarti misal baiti fi Baiti fi Surabaya. Surabaya. Nah, kamar, kemudian menggunakan istilah-istilah semuanya itu digunakan untuk memperkaya bahasa kita. Nah, nanti kalau kita itu sudah agak lebih menguasai atau lebih paham atau kenalan dengan bahasa-bahasa ini, baru nanti kita praktekkan ke kehidupan sehari-hari kita. Kita itu secara nggak langsung, bukan secara nggak langsung, kita itu tiap hari itu ngomong bahasa Arab loh. Loh kok bisa? Iya, ketika kita sholat kan pakai bahasa Arab. Doa-doanya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Sampai kita tuh salam Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu kan pakai bahasa Arab semua. Nah, ini pengantar untuk kita sebelum masuk ke bacaan-bacaan di dalam sholat atau bacaan-bacaan yang sering kita gunakan ketika mengaji ataupun ketika sehari-hari. Seperti salam atau seperti mukodimah kan biasanya kalau di sini teman-teman mungkin ada yang sebagai apa guru atau sebagai pemimpin di sebuah lembaganya masing-masing itu kan pasti ada mukodimah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nah, dari mana dasarnya? Dari sini. Nah, ini adalah dasar tentang tentang fiil. Jadi teman-teman saya harap untuk memperhatikan betul perbedaan-perbedaannya atau bentuk-bentuk perubahannya. Jadi saya ulangi lagi kalau fiil madhi itu bentuk perubahannya itu berada di belakang, tapi kalau fiil mudhari bentuk perubahannya itu ada di depan. Kecuali kata anti yang ada depan dengan di belakang. Nah, itu silakan dipahami ini. Nanti bisa disadurkan dengan gimana kalau semisal kata yang dipakai itu misal kata masaha yamsahu. Masaha yamsahu. Berarti kalau ana itu jadi apa? Ana amsahu, anta tamsahu, anti tamsahina. Nah, terus seperti itu dikembangkan lagi. Masa yamsahu artinya menghapus. Nah, seperti itu. Baik, al-waqt qad dalla 'ala al-'ashrah. Waktu sudah menunjukkan jam 10. Dari sini, apakah teman-teman ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Ya, Tafadhol. boleh tinggal satu bagi wahid Ustaz soal Bagaimana? nanya lagi sekali. Ya, tafadhol. Gimana? Eh, jamak dari hammam sama apa tadi?
apakah ada jamak dari hammam dan matbah seperti adanya jamak daripada gurfah yaitu gurob. Mas sami kaifal jam'u min mufradat al-hammam wal matbah ya Ustaz. Hal mawjud? Mawjud. Hammam. Mas, Hammam. na'am. Set- Jamaknya mana Ustaz? Jamaknya hammam itu Na'am. hamaim. Tulisannya seperti ini. Kalau saya tuliskan di mana ya? Tadi tuh kita menemukan kata hammam itu di mana? Oh, di sini. Wal hammam. Bentuk jamak dari hammam itu hamaim. Fil qiraah mawjud. Ya. Hama pakai. Nah, seperti ini. Hamaim. Wal hamaim itu artinya apa? Kamar-kamar banyak kamar mandi. Banyak kamar mandi. Hamaim. Kalau matbah bagaimana? Kalau matbah, mada naqul fil arabiyah. Jamaknya matbah. Fil jam'i. Ana ma'arab ya Ustaz. Matbah itu bahasa jamaknya itu matobih. Nah, matbah, matobih. Matobih. Saya tuliskan di sini. Matobih. Salah. Matobih. Matobih. Hamaim. Matobih. Nah, seperti itu. Apalagi jamak-jamak yang belum disebutkan ini berkaitan dengan ini. Soalnya tidak ma'ruf gitu. Oh ya, memang jarang digunakan. Sebetulnya kalau misal guroful hammam itu sudah mewakili dari kata hammam itu sendiri. Guroful hammam. Gurfatul apa? Kamar-kamar. Ya, tapi dipakai hammam gitu, hamaim juga bisa hamaim. Atau ada kalau saya itu melihat itu juga ada yang menyebutkan hamamah. Tapi hamamah ini kan burung merpati ya, burung merpati. Jadi lebih enak menggunakan hamaim. Hammam, hamaim. Matbah, Jamak dari matobih. burung merpati itu Ustaz? Hammamah. Kalau Bagaimana? jamaknya hammamatan kan satu burung merpati. Ya. Terus? Summa fil jam'i kalau jamak dari untuk menunjukkan banyak merpati. Misalnya saya tadi sore melihat banyak burung merpati gitu kan. Kalau bentuk jamaknya dari hammamah itu hamamat. Jadi bisa hamaim juga sebetulnya. Hamaim itu juga punya arti burung merpati. Tapi biasanya kalau ada huruf ta, kan hamamah seperti ini. Kalau semisal hurufnya tuh tak di sini, biasanya bentuk jamaknya itu bentuknya itu seperti ini. Nah, hamamat. Atau Ini kalau jamak saya dari burung merpati ya. tapi kalau saya lihat di kamus ini bentuknya tuh hamamiyat. Ini hamamiyat. Bentuk jamak dari burung merpati. Hamamiyat. Al-hamamiyat. Nah, untuk Masya terkait Allah. jamak, ini bagaimana kita itu mengetahui mufrad jamak dari sebuah kata itu apa? Hanya satu cara yang bisa dipakai, yaitu Apakah dengan ada melihat kamus. wazan tertentu begitu untuk membuat jamak seperti kita membuat masdar, ada wazannya kan? Ya, Artinya kalau untuk penulisan jamak atau rumusnya atau kaidahnya itu tidak ada pastinya. Tapi ketika kita itu sering menemukan kosakata itu akan ada zauknya sendiri. Kalau aku ya pribadi seperti itu. Cuman yang perlu kita pahami, jamak itu harus kita takkid lagi ke kamus. Jadi di
di kita di sini itu harus sering-sering lihat kamus untuk melihat jamak atau enggaknya. Jamaknya itu bentuk jamaknya seperti apa, bentuk mufradnya seperti apa, itu harus sering-sering lihat kamus. Nah, untuk kamus yang rekomendasi, misal untuk teman-teman di sini banyak kamus rekomendasi. Kalau kamus cetak mungkin bisa menggunakan kamus Al-Munawir. Kalau atau juga kamus Mahmud Yunus itu yang mudah. Kalau kamus Mahmud Yunus itu lebih tipis. Kalau kamus Al-Munawir itu lebih lengkap, lebih banyak, lebih tebal. Nah, tapi kalau Lebih semisal bingung sukanya nyarinya. lebih bingung nyarinya. Nah, memang mencari mencari apa, Mbak, mencari istilah di kamus itu juga butuh belajar juga. Jadi, tapi semakin banyak kita itu mencari, itu akan mempercepat kita dalam belajar bahasa Arab. Karena kan penasaran ya, sesuatu yang Iya. diiringi dengan penasaran itu biasanya lebih cepat pahamnya gitu. Atau kalau semisal di internet atau di apa, di aplikasi di WA di HP itu bisa menggunakan kamus Arab Indonesia yang warna biru. Judulnya namanya Kamus Arab Indonesia atau juga bisa Kamus Al-Ma'ani. Biasanya kalau yang sering dipakai oleh mahasiswa atau oleh pelajar-pelajar itu Kamus Al-Ma'ani dan Kamus Arab Indonesia itu. Kalau kamus-kamus yang lain kayak semisal kamus-kamus Arab Indonesia yang lain yang lain itu juga boleh recommended, tapi kalau yang biasa saya gunakan itu aku ya gunakan itu Kamus Arab Indonesia dengan Kamus Al-Ma'ani. Ada juga Kamus Al-Muhit gitu. Kamus Bagaimana? Arab Indonesia yang Kamus Arab Indonesia terbitan apa gitu kan, banyak yang Kamus Arab Indonesia gitu, banyak yang Ya. begitu judulnya. Nah, kalau kalau Yang aku ya Atum sarankan pakai itu ya yang kalau bisa yang kalau aku ya itu lebih suka Kamus Mahmud Yunus. Kamus Mahmud Yunus itu sedengan ya. Tebelnya itu kayak Quran mungkin besarnya. Kalau Mahmud Yunus itu kalau kalau Al-Munawir itu tebel gini kamusnya itu. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana itu nggak simple, susah. Terus itu apa? Kalau Kamus Mahmud Yunus itu kelebihannya ketika kita itu mencari, kita itu akan dituntut untuk belajar ilmu sorof juga. Jadi ketika kita mencari salah satu kata, itu kita misal kita nggak tahu artinya naktasilu. Nah, di situ kita harus nyarinya itu kalau di Kamus Mahmud Yunus itu kita harus mencari kata dasarnya. Apa kata dasarnya? Oh, dari gosala yaksilu misal. Gosala yaksilu berarti pakai kata gosala baru ketemu nanti. Naktasilu itu artinya apa? Nah, itu kelebihannya kalau Mahmud Yunus itu kita akan juga belajar ilmu sorof atau ilmu eh, nahunya juga, kaidah grammarnya lah gitu, grammar bahasa Arabnya kurang seperti itu. Nah, mungkin dari sampai segini ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa disusulkan saja di grup biar kita Ya. lebih mengefisienkan waktu juga. Teman-teman juga butuh istirahat sepertinya ini. Setelah ini sudah saya kirimkan di situ kuis, silahkan dikerjakan ya untuk kuisnya. Insya Allah untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan hari ini. Tapi ya ikhwah, yumkin naktafi bihada. Mungkin kita cukupkan sampai saat ini, sampai jam ini. Kita lanjut di pertemuan besok. Kita akan belajar kembali, bertemu kembali di hari Sabtu besok. Sampai ketemu kembali. Ilal liqa. Haya nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa narju ala taufiq wa najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.